Menarik ya, kalau Anda menyadari bahwa ternyata kita tekor loh, ya. Indonesia itu jadi Islam itu tekor loh. Tekor secara ekonomi, ya. Coba Anda bayangin 1 miliar. Berapa pemasukan uang Arab Saudi dari haji dan umrah tahun 2020 ya. Ibadah haji, minyak dan ibadah haji adalah penyumbang pendapatan terbesar bagi kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun sebelum ada pandemi virus corona, jutaan jemaah dari berbagai negara mengunjungi negara tersebut. Sorry kepotong ya. Jemaah yang datang ke Arab Saudi untuk beribadah haji setiap tahun mencapai 2,5 juta orang. Ya, belum terhitung kedatangan jemaah umrah. Lalu berapa pemasukan uang bagi Arab Saudi? Ya, lihat. Coba di bawah ya. Pendapatan langsung diterima pemerintah Arab Saudi setiap tahun dari penyelenggaraan haji mencapai 12 miliar dolar atau sekitar 177 triliun. 12 miliar dari bisnis agama. Ya, dari tipu-tipu agama. 12 miliar dari tipu-tipu agama ya. Dari kebodohan orang-orang yang mabuk agama ini 12 miliar atau 177 triliun setiap tahun ya. Indonesia berapa nih? Meskipun sebagian besar biaya pelaksanaan haji mengalami penghematan Mekah dan Madinah akan kehilangan potensi sebesar 9 sampai 12 miliar. Wah, cuma dikit ya, 177 triliun dikurangi ini kan cuma 5% aja. Penghitungan pendapat haji tersebut merupakan pemasukan untuk pemerintahan Arab Saudi tahun 2020. Ya, jika penyelenggaraan haji tahun ini berjalan normal tanpa adanya pandemi, 177 triliun. Selain pendapatan langsung dari jemaah haji, kerajaan Arab Saudi juga mendapatkan keuntungan besar dari peredaran uang, dari pengeluaran belanja. Tadi itu dari ininya ya, belum yang belanjanya ya. Dari ekonomi mikronya ya, penyelenggaraan haji, pembuat bisnis hotel, catering, maskapai penerbangan, sektor bisnis penunjang ya, yang menerima perputaran uang yang luar biasa besar. Ini lebih besar daripada jumlahnya. Orang kalau saya pergi ke Hong Kong ya, saya pergi ke Hong Kong, PP itu cuma 2 juta. Saya belanja di sana bisa 5 juta. Misalnya ya, kalau Anda pergi ke Eropa 20 juta, Anda belanjanya ya kan PP kan ke Eropa kira-kira 16 juta ya. Anda belanjanya itu bisa 20 juta, 30 juta. Artinya itu dikali lagi 2 ya. Terbesar itu dari Indonesia. Sementara itu mengutip data dari dirilis statistik yang dirilis tahun 2017, jumlah pemasukan terbesar Arab Saudi dari jemaah haji berasal dari Indonesia yang menyumbang pendapatan 940 juta dolar, hampir 1 miliar dolar ya. 10%-nya tadi dari 12 ya kan, 10% itu berasal dari Indonesia ya. Salah satu Pareto ya Indonesia ini ya. Padahal Arab Saudi tadi UEA ya, UEA itu kirim 62 juta. Sedangkan Indonesia setoran ke Arab 940 juta, kalah clearing. Kalah clearing. Ya, Arab si UEA ini ya, taruh katalah sama yang lain-lain lah, gerombolannya negara-negara Arab ini kumpul. Paling total cuma 100 juta, cuma 10%-nya dari yang dikeluarkan Indonesia buat Arab, coba bayangin. Pemasukan kedua terus disumbang oleh jemaah asal India 733 juta. Ya. Ini rata-rata coba orang-orang negara-negara miskin semua ya, Indonesia, India, Lebanon, Turki. Ya. Ya kalau Dubai ya nggak disebutkan angkanya. Total pada tahun 2019 total kunjungan jemaah haji sebanyak 22,6. Ya, maka kunjungan orang yang masuk Arab Saudi yang ini 19 juta. Sebentar ya. Oh, itu tadi belum termasuk umrah ya. 2,6 juta belum masuk yang umrah. Bahkan putra mahkota Muhammad bin Salman berencana untuk meningkatkan kapasitas haji menjadi 30 juta. Menghasilkan sebanyak 50 miliar rial atau 13 miliar. Tambah 10% ya. Sementara jika digabung dengan umrah, sebelum adanya pandemi COVID-19, potensi pendapat mencapai 200 miliar, berarti 4 kali lipatnya kan. Jadi harusnya 13 dikali 4. 13 dikali 4 itu berarti
52 miliar. Ada-ada aja ya. Ya, sampai situ. Ya, bisnis agama itu memang lumpuh, termasuk bisnis gereja kemarin ya, lumpuh gara-gara COVID ya. Wah, serem saudara. Tapi orang ndak kapok-kapok ya dibohongi sama agama. Orang ndak kapok-kapok. Kenapa ndak kapok-kapok? Karena memang agama itu kayak candu. Orang kalau makin narkoba, orang-orang makin sabu-sabu itu ndak kapok, saudaraku. Padahal badan rusak, keluarga berantakan gara-gara ndak pakai sabu-sabu. Kapok nggak? Enggak. Ya, sebentar ada yang minta pinnya ya. Kapok nggak? Enggak. Orang pakai sabu-sabu itu malah nyandu. Nah, itu dia. Agama itu kayak candu ya. Makanya si Nabi Karl Marx itu berkata, agama itu candu masyarakat. Candu itu. Bentar ya. Ini ada yang minta di... Bentar ya, sabar ya. Menarik ya, kalau Anda menyadari bahwa ternyata kita tekor loh. Ya, Indonesia itu jadi Islam itu tekor loh. Tekor secara ekonomi, ya, coba Anda bayangin 1 miliar dolar setiap tahun dikirim ke Arab, ya, hanya karena mabuk agama. 1 miliar dolar. Nah, tetapi kalau Anda amatin, ya, berguna nggak, hasilnya apa setelah 1 miliar itu keluar? Apakah ada timbal baliknya? Nggak ada. Indonesia itu Pareto terbesar, ya, penyumbang terbesar. Tetapi ada nggak wanita-wanita Indonesia dihargai di Arab? Oh tidak. Orang-orang Arab di sini dihargai. Kalian puja-puji itu, ya. Kalian puja-puji. Ini kan dipuja-puji kan. Dan dia kangkangin semua wanita-wanita di Indonesia, dikangkangin semua sama orang-orang macam ini kan. Dipuja-puji, dikangkangin. Diobok-obok deh pokoknya. Nah, bahkan mereka sedang membuat program istri 4. Betapa bodohnya ya orang-orang Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas dan nggak sadar-sadar. Sebetulnya kalau sudah tahu begini, harusnya para mualaf balik lagi, ya nggak usah jadi Kristen, karena buat apa kalau kamu nggak percaya? Ya jadi ateis saja. Jadi ateis saja. Seharusnya kalau sudah begini, kalau itu agama itu jangan ada intimidasi, jangan sampai ada intimidasi ya. Saya yakin orang Indonesia akan milih murtad dari Islam. Mereka, saya pikir mereka nggak bodoh, cuman takut dan dijadikan tren, dijadikan status sosial. Wah, itu lebih mengerikan lagi. Orang beragama demi status sosial itu lebih mengerikan lagi, saudara.